Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Khairun Nikmah dengan NIM 501200501. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada di dalam lindungannya. Amin. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang karangan. Yang pertama, pengertian karangan. Karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh, atau lebih singkatnya, karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, karangan yang baik memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri karangan yang baik diantaranya yang pertama, jelas. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Yang kedua, kesatuan dan organisasi. Aspek satuan yang baik tampak pada setiap kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya, dengan kata lain kalimat tersebut tersusun dengan urut dan logis. Yang ketiga yaitu ekonomis. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan, baik waktu maupun tenaga. Kedua, keefisienan itu sangat diperlukan oleh pembaca di dalam menangkap isi yang terkandung dalam sebuah karangan. Yang terakhir, pemakaian bahasa yang dapat diterima. Nah, pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan pengarang. Pemakaian bahasa ini menyangkut banyak aspek. Pemakaian bahasa dalam suatu karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik menyangkut kaidah pembentukan kalimat, kaidah pembentukan kata, kaidah ejaan yang berlaku, kaidah peristilahan, maupun kaidah-kaidah yang lain yang relevan. Nah, karangan juga memiliki unsur-unsur nih, diantaranya yang pertama, gagasan atau ide. Nah, gagasan atau ide ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, kedua, tuturan, yaitu pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut. Yang ketiga, tatanan, yaitu penyusunan gagasan atau ide pengarang mengindahkan asas, aturan, dan teknik menulisnya. Dan yang keempat, wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Nah, karangan memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis karangan berdasarkan sifat dan karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Nah, kalau jenis karangan berdasarkan sifat itu memiliki dua macam. Yang pertama fiksi dan yang kedua non-fiksi. Karangan fiksi yaitu karangan yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Nah, jadi itu hasil pemikiran pengarang, imajinasi pengarang gitu. Ya, dan yang kedua itu non-fiksi, yaitu karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, yang tadi karangan berdasarkan sifat. Nah, yang sekarang berdasarkan bentuk dan tujuannya. Dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, karangan deskripsi, yaitu jenis karangan yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Nah, contohnya seperti peristiwa runtuhnya gedung, yang dilengkapi dengan gambaran lahiriah gedung itu, sebab-sebab keruntuhan, letak gedung, arsitekturnya, bagian mana yang runtuh, dan sebagainya. Ciri-ciri karangan deskripsi yaitu yang pertama menggambarkan sesuatu, yang kedua memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan dan penulisnya selalu bersifat objektif. Nah, jenis karangan yang kedua yaitu karangan narasi, di mana jenis karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Nah, contohnya bisa kita temukan dalam cerpen, roman, novel, dan hikayat. Nah, ciri-ciri karangan narasi yaitu yang pertama, adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. Disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir dan berisi rangkaian kejadian. Nah, jenis karangan yang ketiga yaitu karangan eksposisi.
yang mana jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Contohnya, artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah dan tulisan-tulisan ilmiah. Nah, ciri-ciri karangan eksposisi yaitu memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahaminya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta. Ketiga, memberikan analisis secara objektif terhadap fakta dan menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. Nah, jenis karangan yang keempat yaitu karangan argumentasi, yaitu jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran, sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Nah, sehingga karangan ini tuh harus ada data dan fakta yang mendukung. Contohnya, kampanye pemilihan umum, tulisan-tulisan tentang alasan pengangkatan, pemberitahuan, dan pengangkatan seseorang. Ciri-ciri karangan argumentasi meyakinkan pembaca tentang gagasan atau pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercaya dan diakui argumentasi. Nah, kedua, dilengkapi fakta, data, dan kelengkapan lainnya untuk membuktikan gagasan tersebut. Dan yang terakhir, dalam memberi gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembaca. Dan jenis karangan yang terakhir yaitu karangan persuasi. Itu jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis dalam karangannya. Contoh jenis karangan ini adalah uraian tentang penawaran jenis obat, kosmetik, atau jenis produk lain. Ciri-ciri karangan persuasi yang pertama, berisi bujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangan. Kemudian terdapat data yang mendukung kebenaran karangan, dan yang terakhir menarik perhatian untuk dibaca.